kok keluhannya banyak sekali ya Ibu? Iya Ibu. Iya, ini kan kami dari puskesmasannya ya Ibu. Nah di sini itu ada yang namanya ruang konseling, ya. Nah di sini bagaimana kalau kita ke ruang konseling aja untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi itu, karena sepertinya keluhan-keluhannya itu banyak sekali. Iya. Mana Ibu aja Ibu? Ya, baik. Kalau gitu, mari kita pindah dulu ya ruangannya biar lebih privasi seperti itu ya. Ya, ini Ibu perkenalan dulu, namanya Ibu siapa? Ibu Diana. Iya, Ibu Diana. Nama umurnya berapa? Umurnya 34 tahun Bu. 34 tahun. Alamatnya? Widada RT 12. Oh iya. Tadi Ibu ngobrol-ngobrol dari permasalahan Ibu tadi yang keluhkan, kan itu ada banyak sekali nggih. Nah, kira-kira itu ada masalah di mana? Apakah di rumah atau di tempat kerja? Itu bekerja di mana? Saya ibu rumah tangga sambil jualan online. Oh iya. Oh, Ibu anaknya berapa sekarang? Anak saya baru 2. Kok baru Bu? Cita-citanya mau nambah? Ya kalau orang merestui ya pengen 3. Oh iya, nggih. Nah, di sini nggih Bu, karena dari keluhan Ibu tadi yang lumayan banyak nggih. Nah, itu saya bisa mengira-ngira itu kayaknya Ibu itu terkena stres, ya. Nah, stres itu adalah reaksi seseorang itu baik secara fisik maupun emosional itu karena lingkungan baru. Nah, jadi ada perubahan dari lingkungan Ibu. Apakah itu baru pindah? Kebetulan memang baru pindah. Anak saya yang kedua itu juga masih bayi. Oh iya. Yang pertama juga masih umur 6 tahun baru masuk SD. Oh iya. Jadi pusing Bu. Belum nanti ngurusi paket-paketan, ngurusi kerjaan rumah banyak. Suami saya tuh kerja dari pagi itu sampai malam. Nanti malam cuma di rumah sebentar, habis itu ngopi sampai malam sama teman-teman sama tetangga itu. Aduh. Pusing saya Bu setiap hari. Ya Ibu, tadi toh karena permasalahan itu yang sudah sangat banyak sekali ya Ibu. Nah saya di sini mau mencoba memberikan sedikit gambaran untuk mengelola stresnya Ibu tadi. Ya. Jadi stres itu bisa dikarenakan itu karena pikiran, terus bisa dikarenakan karena beban pekerjaan. Terus kita tidak bisa mengungkapkan yang kita maksud itu kepada yang terdekat, keluarga yang terdekat, kayak misalnya tadi suaminya terlalu sibuk seperti itu nggak, jadi Ibu merasa itu bebannya itu hanya ada di Ibu sendiri. Iya, lalu pulang kerja makan ngomong anak cuma sejam, habis itu tinggal ngopi kok Bu. Jadi di sini ya Bu, saya ini ada kelola stres sama ini Bu. Yang sebelah wajahnya mencek nih Bu ya, yang sebelah ini seneng kayak gitu ya. Nah di sini poin yang pertama yang harus diperlukan ya untuk mengelola stres itu yang pertama adalah berbicara keluhan dengan orang yang dipercaya atau orang yang terdekat. Misalnya karena Ibu sudah berkeluarga ya, jadi kepada suaminya ajak ngobrol lagi sore-sore kayak gitu. Kalau suami pulang kerja malam ya, sambil buatkan kopi itu diajak ngobrol. Mbak wes Pak, agak sah metu se, ayo ngobrol berdua kayak gitu di rumah ya itu ya. Dia nggak merasa stres sendiri. Karena kalau stres itu biasanya juga berpengaruh kepada anaknya juga, ya. Nah, nanti seperti itu ya Bu ya, bicarakan dulu dengan suaminya. Kalau suaminya kita masih merasa belum plong, kita nanti bicara juga dengan orang tuanya kita atau teman terdekat kita kayak gitu ya Bu ya. Orang tuanya dekat rumahnya? Orang tua saya ada di jauh, ada di Kebumen. Waduh jauh sekali ya. Terus di situ yang terdekat siapa rumahnya? Nggak ada, paling ya teman sama tetangga itu aja Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan sekarang itu sudah canggih nih Bu, pakai HP, bisa telepon atau video call gitu ya. Jadi jangan dipikir sendiri ya Bu ya. Kasihan nanti ibunya. Nah, terus setelah di sini itu juga harus tidur cukup dan makan bergizi serta seimbang. Dimana tidur cukup itu kalau kita yang sudah umur lebih dari 30 tahun itu dalam satu malam itu
8 jam ya Ibu ya. Jadi 8 jam itu harus terpenuhi tidurnya. Jadi biar stresnya itu berkurang seperti itu. Nah, kalau tidurnya sudah cukup, itu juga harus makanan yang bergizi seimbang. Jadi kita harus makan nasi juga. Terus lauk pauknya juga harus dipenuhi. Jangan lupa buah dan sayurnya. Apalagi Bu punya anak kecil kan? Iya. Jadi harus tetap masih semangat masak Bu. Jangan nanti kalau sudah stres, terus pola tidurnya kurang, jadi nanti malah males-malesan. Apa-apa mesti beli kayak gitu ya Bu ya. Nah terus kalau sudah ini, nah yang ketiga yaitu kembangkan hobi yang bermanfaat. Hobinya itu apa? Hobi saya nyanyi, kadang ya menjahit. Nah itu bisa dikembangkan Bu, nyanyi-nyanyi di rumah sama anaknya aja Bu. Dijak nyanyi, dijak jogetan gitu ya, biar stresnya itu bisa berkurang ya. Kadang itu yang nggak sempet itu loh Bu, masih ngerjain ini itu, nanti anak nangis kayak gitu. Iya, memang kalau ibu rumah tangga itu harus jadi yang super ya Bu ya. Pekerjaannya itu dari pagi sampai pagi lagi itu nggak ada berhentinya kayak gitu ya Bu ya. Jadi mau disempatkan waktunya, baik itu cuma 5 menit atau 10 menit kayak gitu. Nah kalau enggak, nanti pas suatu saat suaminya libur kayak gitu, kasihkan anaknya ke suaminya, biar suaminya ngomong, kita sendiri yang istirahat. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita sudah diomongkan dengan orang yang terdekat, dengan pasangan tadi kan, semoga tujuannya itu yang suaminya itu mengerti dengan apa yang kita maksudkan kayak gitu ya Bu ya. Nah terus, setelah ini yang terakhir yaitu tingkatkan ibadah dan dekatkan diri pada Tuhan ya Bu ya. Jangan lupa untuk sholatnya kayak gitu. Sholat 5 waktunya kalau bisa di awal waktu. Kalau misalnya suami kita masih belum sesuai dengan keinginan kita, jadi kita lewat jalur Allah saja, nanti kita berdoa, kita minta petunjuk kepada Allah supaya suami kita itu lebih didekatkan dengan keluarga. Wong pulang kerja aja sudah malam, masa iya masih mau itu lagi ya, pergi lagi, kumpul lagi sama tetangga, nggak sama keluarganya kayak gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada. Bisa dimengerti? Iya, sudah Bu. Iya, baik. Nah di sini juga saya akan memberikan manfaat dari mengelola stres yang tadi Bu. Yang pertama itu bisa membantu menghindari risiko penyakit, karena seluruh penyakit itu bersumbernya itu dari pikiran kayak gitu ya. Nah terus yang kedua itu juga bisa menurunkan kecemasan. Nah terus selanjutnya yaitu bisa mencegah penuaan dini. Nggak mau kan Bu terus-terusan stres nanti jadi cepet tua kan? Ya, nanti suami saya malah kabur. Nah iya, maka dari itu kita harus bisa mengelola stres kita kayak gitu ya. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Bu, terima kasih. Baik, nanti untuk mengurangi yang dikeluhkan tadi, saya juga akan meresepkan obat ya Bu ya. Nah di sini obat ini tujuannya itu bukan untuk menyembuhkan stresnya, tapi untuk membantu mengurangi gejala-gejala yang dialami oleh ibu tadi kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih. Ya baik, kalau gitu sudah saya cukupkan konsultasi ini ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan di ruang praktek sana untuk resep obatnya dan bisa terus pulang kayak gitu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga segera stresnya berkurang ya Bu ya. Amin.